Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Uzair dari kelas Perbankan Syariah, mahasiswa semester 2. Di sini saya akan menceritakan tentang tokoh dari ulama Islam berpengaruh dalam sejarah Islam modern, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, atau yang kita kenal sebagai pemikiran tokoh Wahabi. Apa itu sebutan yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, beliau ini adalah seorang ulama yang lahir di daerah Najd, atau yang sekarang kita sebut sebagai Riyadh, pada tahun 1703 Masehi. Nah, beliau ini berasal dari keluarga yang sangat religius, bahkan ayahnya sendiri adalah seorang ulama atau hakim agama. Nah, sejak kecil beliau ini telah mempelajari seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu agama lainnya. Nah, sejak tumbuh dewasa, beliau ini sering kali melihat bahwa masyarakat saat itu banyak yang melakukan praktik seperti mereka meminta kepada kuburan keramat atau minta doa di kuburan. Nah, dan juga masyarakat itu sering mempercayai jimat dan berbagai bentuk tahayul. Nah, karena itulah beliau ini sangat risih ya, atau mulai berpikir bahwasannya umat Islam ini harus kembali ke ajaran Islam yang murni dan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, setelah itu kemudian beliau ini melakukan perjalanan ke berbagai daerah kota seperti ke Mekah, ke Madinah, ke Basrah, dan beberapa wilayah lainnya, seperti ke negeri-negeri Syam, seperti wilayah Palestina atau gimana segala macam, untuk menuntut ilmu. Nah, dari perjalanannya tersebut, pemikirannya semakin berkembang tentang pentingnya pemurnian ajaran Islam ini. Namun, dari pemikiran beliau ini juga banyak menimbulkan kontroversi atau perdebatan karena terlalu keras dianggap sebagai kelompok, terutama yang biasa kita lihat di Indonesia ini juga. Nah, terus kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagian pemikiran dan perjuangan beliau. Muhammad bin Abdul Wahab ini dikenal sebagai tokoh gerakan tajdid atau pembaharuan dalam Islam. Nah, inti dari ajaran Islam ini, beliau adalah mengajak umat Islam untuk kembali ke ajaran Islam yang murni dan menjauhi perbuatan seperti syirik, bid'ah, dan kufarat. Nah, beliau juga menekankan bahwasannya hanya Allah sajalah yang pantas disembah dan dimintai pertolongan. Menurut beliau, praktik-praktik seperti meminta berkah kepada makam tertentu atau menggunakan jimat dapat merusak kemurnian tauhid Islam itu sendiri. Nah, dalam perjuangannya, beliau Muhammad bin Abdul Wahab ini bekerja sama dengan seorang pemimpin di daerah Diriyah. Nah, kerjasama inilah akan menjadi cikal bakalnya politik dan dakwah yang kemudian berkembang pesat di daerah Arab Saudi sekarang. Nah, melalui dukungan politik tersebut, dakwah Muhammad bin Abdul Wahab ini semakin luas penyebarannya terutama di Jazirah Arab. Banyak juga masyarakat mulai mengikuti ajarannya, dan juga banyak juga masyarakat yang menolak, mengkritiknya. Ya, karena seperti yang saya bilang di awal sebelumnya, karena dia dianggap terlalu keras. Walaupun begitu, orang-orang menilai gerakannya ini berhasil membersihkan praktik-praktik yang dianggap menyimpang tadi, seperti kita menyembah makam-makam tertentu dan menggunakan jimat. Nah, namun ada juga yang berpendapat bahwasannya pendekatannya ini terlalu luas, ajarannya beliau ini terlalu keras dan terlalu kontroversi lah pokoknya.
dianggap menyimpang terhadap tradisi keagamaan masyarakat tersebut. Walaupun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwasanya karya-karya beliau ini menjadi karya-karya yang sampai sekarang nih akan menjadi dibahas atau terutama di Indonesia dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Islam khususnya di daerah Arab Saudi, wilayah Arab Saudi dan beberapa negara timur lainnya. Nah, selanjutnya kita ke bagian penutup atau kesimpulan. Nah, hingga sekarang dari pemikiran beliau ini masih sering dibahas di kajian-kajian sejarah Islam dan menjadi salah satu gerakan yang paling dikenal di dunia. Nah, dari kisah Muhammad bin Abdul Wahab ini kita dapat memahami bahwasannya tujuan tokoh pembaruan Islam ini dalam sejarah Islam memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi umat Islam untuk menurut pemahamannya masing-masing. Nah, beliau ini ingin mengajak umat Islam kembali kepada Islam yang lebih murni dari ajarannya atau tauhidnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, walaupun banyak pemikirannya beliau ini menuai pro dan kontra, tapi beliau tetap menjadi salah satu tokoh paling penting dalam perkembangan Islam modern. Sebagai mahasiswa, atau saya kita perlu mempelajari tokoh-tokoh Islam ini secara objektif dan kritis. Ambil sisi baiknya dan sisi positifnya dan jauhi pemikiran-pemikiran yang terlalu keras yang beliau anukan. Jadi ambil sisi baiknya, sisi positifnya. Nah, sekian dari saya, yang saya ini menggunakan referensinya dari buku Sejarah Pemikiran Islam dan Biografi Muhammad bin Abdul Wahab, terutama Ibn Abdul Wahab, karya Nathanael J. DeLongbas, The Wahhabi Mission and Saudi, karya David Cummins, serta Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam karya Badri Yatim, yang terkenal di Indonesia yaitu Pemikiran dan Peradaban Sejarah karya Badri Yatim. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.